Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Untuk kalian yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang di channel aku, Victoria Tunggono. Dengan aku sendiri, Tori, kalian bisa panggil aku Tori. Nah, gimana bulan Mei-nya? Semoga semuanya berjalan lancar ya. Dan kalau belum, kita akan memperbaiki lagi di bulan Juni. Semua harus lebih baik lagi. Nah, sebelum itu, aku mau minta maaf dulu buat kalian yang mengeluh untuk video kemarin ada yang suaranya kecil. Aku memang masih terkendala dalam hal teknisnya, dalam hal gadgetnya. Nah, kalau kalian ada yang punya ide aku harus pakai apa dan bagaimana, silakan di kolom komentar bantuin aku, karena aku juga agak gaptek dengan yang seadanya aja, dengan hanya handphone dan mic. Tapi kalau kalian punya ide, silakan, aku terbuka untuk semua ide. Sekarang kita mulai aja bacaan buat bulan Juni untuk kalian semua. Oke, stay tune. Halo Gemini, gimana ulang tahunnya? Selamat ulang tahun buat kalian Gemini. Aku harap kalian baik-baik aja, karena di sini kartu bulan lalu buat kalian adalah Hanged Man, yang artinya kalian lagi banyak stuck sama banyak hal, ada banyak masalah yang membuat kalian harus berjalan memutar. Kalian harus mengulang ada banyak hal yang harus kalian reset ulang atau refresh juga dari cara berpikir kalian. Kayaknya ada banyak hal yang harus berubah dari diri kalian itu. Dan ini adalah energi bulan Mei kemarin. Nah, bulan Juni untuk kalian sepertinya kalian udah mulai mengambil alih kekuasaan, atau mengambil alih kuasa maksudnya, atau daya dari diri kalian, power. Kalian mengambil power lagi untuk memperbaiki hidup kalian, memperbaiki cara berpikir kalian. Ada hal-hal yang kalian udah lebih yakin dari sebelumnya, kalian udah mengambil tindakan, mulai tahu apa yang harus kalian udah enggak. Nah, tapi masalahnya di sini adalah kartu The Moon yang menghalangi adalah keraguan. Saya tadinya udah mikir gini, kayaknya kalian udah gak ada keraguan, tapi ternyata kartu di atasnya adalah si The Moon, yaitu keraguan. Kalian masih ragu sama pikiran-pikiran kalian yang suka muncul, yang kalian takut membuat orang lain kecewa. Kalian takut tampil buruk di depan orang lain, kalian takut dinilai mungkin oleh orang lain, jadi kalian punya kecenderungan untuk membuat semua orang senang. Nah, coba ya, yang namanya Gemini, kalian itu nomor satu adalah diri kalian sendiri. Bukannya kalian harus jadi egois, bukan, tapi kalau kalian sendiri nggak bahagia, bagaimana kalian bisa memberi ke orang lain bahagia juga. Jadi kuncinya adalah bukan membuat orang lain senang, bukan bukan pleasing people, bukan memenuhi permintaan semua orang, tapi kamu diri sendiri kamu dulu yang kamu perhatikan. Nah, berikutnya kamu harus tahu juga bagaimana kamu apa sih masa depan yang kamu inginkan. Kamu lihat ke depan, kamu bikin planning. Apa kamu pengen hidup yang seperti ini, atau kamu berpikir kamu layak untuk dapat yang lebih baik, atau apapun itu, coba kamu lihat ke depan. Kamu bikin planning, kamu bikin strategi, atau kamu bikin daftar daftar keinginan kamu, bucket list kamu. Nah, itu kamu contrengin deh. Kalau yang sekarang itu sudah sesuai, ya berarti kamu bagus, sudah di track yang baik. Tapi kalau kamu itu ternyata tidak sesuai, ya udah, jangan takut untuk melepaskan yang tidak sesuai itu. Karena balik lagi, kamu berhak untuk menciptakan kehidupan yang kamu mau. Kamu bisa, kamu punya dayanya untuk merencanakan kehidupan kamu. Jangan sampai kamu terlalu ngalir sama atau bukan ngalir ya, tapi kamu terlalu dengerin orang sampai kamu lupa sama keinginan kamu lupa sama diri sejati kamu, kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah kekuatan kalian. Di sini adalah Nine of Cups, yang artinya sebenarnya kalian udah punya semuanya.
kalian cerdas, kalian punya pengetahuan yang luas, kalian juga tidak berkekurangan sebetulnya kalau kalian mau menggali lagi, tapi kalian ragu sama diri sendiri, ada pemikiran-pemikiran itu. Jadi kayaknya permasalahan di sini adalah dari cara berpikir kalian, yang kalian merasa kurang atau kurang pede. Mungkin kalian yang kurang pede, masih meragukan diri, kalian masih punya orang-orang ngomongin apa dan kalian masih ngedengerin, kalian takut mengecewakan. Nah, itu adalah permasalahan utamanya. Nah, kedepannya adalah solusinya adalah Page of Pentacles, yang artinya kalian harus lebih terhubung dengan spiritualitas kalian, dengan higher consciousness atau higher self kalian. Kalian harus tahu ground kalian. Kalian tuh mau apa sih? Hidup ini tuh kemana sih gitu. Jadi kalian udah harus punya, ketika kalian punya base, kalian tahu seberapa banyak kalian bisa sharing sama orang, seberapa banyak kamu bisa membantu, atau seberapa banyak kamu mau memenuhi tuntutan orang lain. Dan sepertinya itu nggak penting ya. Yang lebih penting adalah diri kamu sendiri dulu. Kamu maunya apa? Kamu tuh bagaimana sih diri kamu, mengenal diri dulu. Karena kalau kamu tidak mengenal diri, akhirnya kamu ke kanan ke kiri kamu iyain, dan akhirnya kamu sendiri jadi istilahnya kamunya gak punya apa-apa, semuanya udah kamu kasihin ke orang. Nah, itu yang jadi bahaya kalau kamu terlalu fokusnya di luar diri kamu. Jadi fokusin sama diri kamu sendiri dulu aja. Nggak masalah kok, bukan egois. Ini artinya menyayangi diri sendiri. Oke? Nah, berikutnya adalah kartu ego. Ego kalian kayaknya lagi sakit hati, atau kalian lagi berduka, atau kalian lagi kecewa, atau kalian ada sesuatu yang membuat kalian menyesal untuk ada hal-hal yang membuat kalian bersusah hati. Nah, ini adalah pikiran kalian juga. Jadi coba cara berpikirnya dibenerin dulu. Kalian ini dalam hidup ini mau ngapain sih? Mau menyenangkan orang atau mau menyenangkan diri sendiri? Atau kalian mau berselaras mengikuti semesta, mau menyenangkan hati Tuhan, istilahnya gitu. Jadi kalau kalian berpegangnya pada manusia, jelas kalian akan sakit hati. Tapi kalau kalian berpegangnya pada Tuhan, pada semesta, itu kalian akan mengalir dengan lebih ringan. Jadi coba itu lebih spiritualitas kalian diperhatikan juga ya. Oke, berikutnya adalah orang yang lagi deket sama kalian. Ini di Empress. Empress itu artinya sosok perempuan, sosok keibuan, sosok orang yang lebih nurturing, lebih memberikan kasih sayangnya. Dia adalah orang yang buat kamu, dia adalah orang yang cukup bisa kamu andalkan atau kamu berpengaruh sama kamu. Nah, kalau ada orang yang seperti ini, ya udah, kalian coba dengerin apa masukan dari mereka, apakah bagus atau bisa membantu kalian berpikir dengan lebih jernih. Karena di sini juga kalian lagi butuh support. Ini kartu tentang subconscious kalian. Oke, berikutnya adalah harapan dan ketakutan kalian. Nah, ini apa? Harapan dan ketakutan adalah Four of Wands, yang artinya kamu lagi mikirin tentang rumah tangga, atau kamu lagi mikirin tentang kebahagiaan, tentang perayaan, tapi kamu juga takut kalau ini ternyata nggak kejadian gimana? Kalau ternyata gagal bagaimana? Sebetulnya sih kalau kalian takut, artinya kalian itu adalah warning bahwa ini bukan yang tepat buat kalian. Tapi kalau kalian udah yakin, ya yakin aja, nggak usah takut. Tapi kalau ada ketakutan, ini artinya warning. Jadi hati-hati di sini. Kalau kalian memikirkan sesuatu itu, jangan hanya enaknya aja, jangan hanya dari luarnya doang, tapi pikirin juga jangka panjang atau efek sampingnya juga bagaimana, karena itu semua berhubungan. Jadi jangan mikir kalau kalian pengen banget nikah nih, istilahnya, atau pengen banget punya anak. Nah, itu ada tanggung jawab yang mengikuti. Jangan sampai kalian tutup mata dengan konsekuensi itu. Jadi dipikirkan masak-masak supaya nggak salah jalan. Oke. Nah, ini kartu terakhir adalah Ten of Swords. Yang kalian lihat sendiri di sini,
apa ya, kayaknya lagi stuck banget kalian, sepertinya lagi banyak dead end atau jalan buntu, atau kalian lagi merasa ditikam sama seseorang, ada seseorang yang mengecewakan kamu, ada orang yang apa ya, membuat kalian merasa sesak nafas, atau kalian udah nggak bisa jalan lagi. Nah itu semua adalah terserah kamu, tergantung kamu. Kamu izinkan orang itu untuk melakukan itu sama kamu, atau kamu udah punya basic sendiri. Kalau kamu masih mengikuti kata orang, kamu harus begini, kamu harus begitu, dan kamu ikutin itu, kamu akan terus hidup dalam apa ya, istilahnya tuh hidup dalam tuntutan orang, tapi diri kamu sendiri itu bagaimana? Apakah kamu bahagia? Apakah kamu damai di hati, atau ini hanya untuk supaya semua orang senang? Karena nggak akan ada orang yang bisa bikin kamu bahagia kecuali diri kamu sendiri. Jadi kalau ada orang yang membuat kamu merasa terbeban, atau orang itu membuat kamu merasa apa ya, merasa stuck, bukan stuck lagi, ini merasa kayak kamu udah abis-abisan. Nah itu adalah diri kamu yang membiarkan orang itu melakukan itu pada kamu. Karena kalau kamu tidak biarkan, kalau kamu tahu batasan diri kamu, boundary diri kamu, kamu gak akan kejadian sampai seperti ini. Artinya kamu harus lebih kenal diri kamu. Kalau kalian mau, aku ada ngobrol goblok di Instagram Urban and Spiritual, kalian bisa ikut di situ, maksudnya daftar di situ. Itu untuk bagaimana mengenal diri kamu, seberapa banyak kamu bisa membatasi, berapa banyak kamu harus ngikutin orang, berapa banyak kamu harus tahu batasan diri kamu atau siapa diri kamu. Itu bisa di ngobrol goblok. Jadi semua itu adalah bagaimana cara berpikir kalian yang berselaras dengan semesta atau enggak. Oke, ini satu kartu lagi. I find a deeper meaning and personal growth amid discomfort. Jadi keadaan ini dimana kamu merasa tidak nyaman, kamu merasa stuck, kamu merasa udah nggak tahu mau kemana, kamu merasa udah jalan buntu, ini adalah saatnya kamu mencari apa ya, arti hidup yang lebih dalam, atau pertumbuhan jiwa kamu itu seperti apa. Jadi kenapa kamu diizinkan untuk merasa seperti ini, itu adalah teguran atau cara semesta untuk membuat kamu sadar, karena kamu itu pada dasarnya manusia itu harus selalu bertumbuh, berkembang. Gak bisa manusia itu hanya diam di tempat menjadi satu pribadi yang itu-itu aja. Yang namanya hidup itu pasti selalu ada perubahan. Nah jadi ini adalah saatnya kalian masuk ke dalam diri, mencari arti yang lebih dalam, mencari ke hakikat, mencari ke makrifatnya. Itu bagaimana kalian hidup kalian tuh mau kemana, atau bagaimana, atau siapa diri kamu. Itu adalah saatnya yang tepat bulan Juni ini sepertinya. Oke, seperti itu baca untuk kalian. Semoga kalian semua lebih ceria dalam menghadapi ini, karena ini semua juga hidup tuh nggak usah terlalu serius banget. Kita semua ujungnya sama. Ini ada kartu di bawah, aku baru ingat ada kartu di bawah ini, disuruh istirahat, disuruh stop dulu, pause dulu. Hidup kalian lagi ngapain pun, jangan lupa untuk pause dan kamu lihat apa ya, the bright side-nya, lihat sisi positifnya dari semua yang sedang kalian alami itu. Oke, segitu aja dari aku untuk bulan Juni. Semangat semuanya, kita ketemu lagi awal bulan depan mungkin ya, Juli atau mungkin pertengahan, kita lihat aja. Stay at home, stay happy, and stay healthy. Bye!